Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Claudia Salsabila Nasir dengan NIM 246 dari kelas 2024D. Hari ini saya akan mempresentasikan Perception, Individual, and Decision Making. Persepsi adalah proses di mana individu mengorganisasi dan menafsirkan kesan sensorik mereka untuk memberi makna pada lingkungan. Namun, apa yang kita persepsikan bisa sangat berbeda dari realitas objektif. Dalam perilaku organisasi, persepsi itu penting karena orang bertindak berdasarkan apa yang mereka yakini atau rasakan benar, bukan berdasarkan fakta yang sebenarnya. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. Itu ada 3, faktor dalam diri individu, dalam target, dan dalam situasi. Faktor dalam individu itu seperti sikap, motif, minat, pengalaman, dan harapan. Kalau faktor dalam target itu kebaruan, gerakan, suara, ukuran, latar belakang, kedekatan, dan kesamaan. Faktor dalam situasi itu ada waktu, lingkungan kerja, dan lingkungan sosial. Selanjutnya, teori atribusi. Teori atribusi menjelaskan bagaimana kita menilai penyebab perilaku seseorang. Contohnya, bisa faktor internal dan eksternal. Nah, yang internal sendiri ini tuh dari dalam diri orang tersebut. Kalau eksternal itu dari situasi atau lingkungan. Selanjutnya, 3 faktor penentu atribusi. Yang pertama, distinctiveness atau keunikan. Seperti apakah perilaku tersebut hanya berperilaku seperti itu di situasi tertentu. Kedua, konsensus. Apakah orang lain dalam situasi yang sama melakukan hal yang sama? Yang terakhir, konsistensi. Seperti apakah orang tersebut berperilaku sama dari waktu ke waktu. Selanjutnya, bias dalam atribusi. Itu ada 2, yaitu fundamental attribution error dan self-serving bias. Fundamental attribution error sendiri itu kecenderungan meremehkan pengaruh faktor eksternal dan melebihkan faktor internal saat menilai orang lain. Kedua, self-serving bias, yaitu kecenderungan mengaitkan keberhasilan pada faktor internal dan kegagalan pada faktor eksternal. Jalan pintas dalam menilai orang lain. Itu ada 1, selective perception, menafsirkan apa yang dilihat berdasarkan minat, pengalaman, dan sikap pribadi. 2, halo efek, menilai seseorang secara keseluruhan hanya berdasarkan satu karakteristik. 3, construct effect, menilai seseorang dengan membandingkannya dengan orang lain dan yang baru saja ditemui. 4, stereotyping, menilai seseorang berdasarkan persepsi terhadap kelompoknya. Next, model pengambilan keputusan rasional itu ada 6. 1, mendefinisikan masalah. 2, mengidentifikasi kriteria keputusan. 3, memberi bobot pada kriteria. 4, mengembangkan alternatif. 5, mengevaluasi alternatif. 6, memilih alternatif terbaik. Selanjutnya, ada hubungan persepsi dan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah proses memilih di antara 2 atau lebih alternatif. Persepsi sendiri itu sangat penting karena mempengaruhi cara seseorang mengidentifikasi dan memahami suatu masalah. Ketika masalah itu muncul, individu mempersepsikan adanya kesenjangan antara kondisi saat ini dengan kondisi yang diinginkan, sehingga persepsi menentukan apakah suatu situasi dianggap sebagai masalah dan perlu diambil keputusan. Next, bias dan kesalahan umum dalam pengambilan keputusan itu ada 7. 1, overconfidence bias, itu seperti terlalu percaya diri terhadap penilaian sendiri. 2, anchoring bias, terlalu bergantung pada informasi awal. 3, confirmation bias, yaitu mencari informasi yang mendukung keyakinan sendiri. 4, availability bias,
yaitu menilai berdasarkan informasi yang mudah diingat. 5. Escalation of commitment, itu bertahan pada keputusan salah karena sudah banyak investasi. 6. Randomness error, yaitu mencari pola dalam kejadian acak. 7. Risk aversion, yaitu lebih memilih hasil pasti daripada risiko, meskipun kurang menguntungkan. Selanjutnya, cara mengurangi bias pengambilan keputusan itu bisa dengan fokus pada tujuan, cari informasi yang menentang keyakinan, jangan menciptakan makna dari kejadian acak, dan memperbanyak alternatif pilihan. Selanjutnya, saya mengambil studi kasus dari PT Indosat Ooredoo. Pada tahun 2019, PT Indosat Ooredoo meluncurkan kampanye iklan dengan hashtag roaming asyik yang bertujuan mempromosikan layanan roaming internasional dengan harga terjangkau. Tagline-nya itu dengan liburan ke Aussie lebih mudah daripada ke Bekasi. Nah, karena tagline tersebut ini membuat warga Bekasi merasa direndahkan dan hina, sehingga warga Bekasi banyak yang tidak terima. Pertanyaannya, pertama, bagaimana konsep persepsi menjelaskan terjadinya permasalahan pada iklan roaming asyik pada Indosat Ooredoo Tbk? Kedua, faktor apa yang paling mempengaruhi persepsi negatif masyarakat? 3. Apakah keputusan Indosat sudah sesuai dengan model pengambilan keputusan rasional? Jawabannya, yang pertama, konsep persepsi menjelaskan bahwa individu menafsirkan informasi berdasarkan pengalaman, sikap, dan latar belakang masing-masing, sehingga apa yang dipersepsikan tidak selalu sesuai dengan realitas objektif. Dalam kasus iklan roaming asyik, manajemen PT Indosat Ooredoo mempersepsikan iklan tersebut sebagai bentuk humor dan kreativitas pemasaran. Namun, masyarakat khususnya warga Bekasi mempersepsikan pesan iklan tersebut sebagai bentuk pelecehan terhadap identitas daerah. Perbedaan persepsi inilah yang kemudian memicu konflik dan reaksi negatif dari publik, meskipun niat awal perusahaan tidak demikian. Jawaban kedua, faktor-faktornya itu bisa faktor dalam dari individu seperti latar belakang budaya, pengalaman pribadi, sikap dan harapan masyarakat terhadap perusahaan besar. Kedua, ada faktor target, yaitu isi pesan iklan dan pilihan kata dan visual. 3. Faktor situasi, lingkungan sosial yang sensitif terhadap isu identitas dan penyebaran cepat melalui media sosial. Jawaban yang ketiga atau yang terakhir dijawab dengan ya, karena Indosat mengidentifikasi masalah, mengevaluasi alternatif, dan memilih solusi yang meminimalkan kerugian reputasi melalui permintaan maaf dan perbaikan komunikasi. Kesimpulannya dari pembahasan hari ini, persepsi sangat berpengaruh dalam perilaku organisasi, karena setiap orang memahami situasi berdasarkan cara pandangnya masing-masing. Perbedaan persepsi dan adanya bias sering membuat seseorang salah menilai masalah sehingga keputusan yang diambil kurang tepat. Oleh karena itu, penting bagi organisasi untuk memahami bagaimana persepsi terbentuk dan mengurangi bias agar keputusan yang diambil menjadi lebih baik dan efektif. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.